Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Ini adalah tanaman kelapa sawit yang pada 2 bulan yang lalu saya pupuk dengan pupuk NPK Yaramila Unik ini. Ini kemasannya masih ada di sini. Kedua bulan yang lalu ini saya pupuk dengan cara dibenamkan ke dalam tanah. Nah, memang pemupukan dengan cara dibenam ke dalam tanah di satu sisi membutuhkan tenaga untuk membuat lubang-lubang penempatan pupuk ini. Tetapi dari segi efisiensi penggunaan pupuk dengan cara dibenam, efisiensinya menjadi lebih tinggi dan tanaman ini akan mampu menyerap hampir seluruh pupuk yang kita aplikasikan itu dapat diserap oleh tanaman kelapa sawit ini. Pertanyaan Pertanyaannya, kenapa dengan cara dibenam itu lebih efisiensi? Yang pertama, kehilangan pupuk akibat penguapan oleh paparan sinar matahari itu menjadi tidak ada. Kemudian yang kedua, proses pencucian akibat aliran air tanah yang ada di zona perakaran tanaman sawit ini menjadi lebih kecil, sehingga pupuk yang kita aplikasikan hampir seluruhnya itu dapat diserap oleh tanaman kelapa sawit ini. Nah, ini buktinya ya. Buktinya yang kita pupuk 2 bulan yang lalu, kalau kita lihat jumlah janjangannya ini cukup banyak ya. Coba kita hitung berapa kira-kira dalam satu pohon ini jumlah janjangannya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi dalam satu pohon ini ada 17 janjang yang tumbuh dan berkembang. Nah, kalau kita amati dari segi besar brondolan ini brondolannya ini besar ya. Dari segi warnanya pada umur seperti ini warna brondolannya ini lebih mengkilat. Kenapa lebih mengkilat? Ini akibat dari atau efek positif dari kalium yang ada di pupuk NPK Yaramila ini. Karena salah satu fungsi unsur kalium yang ada di pupuk NPK Yaramila itu, dia meningkatkan proses enzimatik yang ada di dalam tanaman ini, sehingga proses pembentukan dan pengisian minyak atau lemak yang
ada di buah ini prosesnya akan menjadi lebih terpacu dibanding dengan tanaman yang tidak mendapat pasokan unsur kalium. Lalu dari segi dedaunan, pertumbuhan dedaunan yang ada di tanaman ini, kalau saya amati itu pertumbuhan dedaunannya itu menjadi lebih sempurna. Nah, ketika pertumbuhan dedaunan ini berjalan dengan sempurna, otomatis proses penangkapan energi matahari melalui proses fotosintesis yang ada di dalam tanaman kelapa sawit itu, proses fotosintesisnya itu akan menjadi lebih meningkat. Nah, ketika proses fotosintesis berjalan dengan baik, maka proses pengisian buah, proses pembentukan janjang kelapa sawit ini juga akan menjadi lebih baik. Sehingga pada setiap pelepah daun ini dapat tumbuh janjang kelapa sawit. Otomatis jumlah tandan yang ada di pohon kelapa sawit ini akan menjadi lebih banyak jumlahnya. Ketika jumlah tandan itu banyak, lalu proses pengisian setiap tandan itu menjadi lebih baik, otomatis nanti produksi per hektarnya itu juga akan lebih tinggi. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.